my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 40. Kritis. Mobil mewah baru saja tiba di depan kantor perusahaan besar. Pemilik mobil itu belum menampakkan batang hidungnya. Para staf nampak berbaris dengan rapi, seraya ingin menyambut kedatangan orang yang berada di dalam mobil. Sang sopir baru saja turun dan segera membukakan pintu dari arah kanan. Sedangkan pintu arah kiri, salah satu staf yang membukanya. Kini sudah sangat jelas, pemilik mobil mewah itu adalah Daniel. Daniel yang ditemani sang istri tercinta, ia begitu sangat bahagia. Bibir yang jarang tersenyum, kini Daniel sedikit menunjukkan senyumannya kepada semua orang yang ada di sekitar. Beberapa staf wanita yang sudah dari dulu menyimpan rasa kepada Daniel, mereka kini tengah tersenyum-senyum malu. Tak lupa, kepala mereka sedikit menunduk. Sedangkan Naya, ia tengah mengagumi keindahan kantor milik suaminya itu. Ini untuk kedua kalinya Naya berkunjung ke kantor Daniel. Namun yang pertama kali, ia hanya sebentar saja. Sedangkan hari ini, mungkin Naya akan seharian berada di kantor besar itu. Entah apa yang akan Naya lakukan di kantor suaminya. Yang jelas, ia diizinkan melakukan apapun sesuka hati. Selamat siang, tuan muda dan nona muda. Sapa semua staf dengan membungkuk yang sebelumnya menunggu kedatangan mereka. Mendengarnya, Daniel hanya menganggukkan kepalanya pelan. Sedangkan Naya, ia hendak ikut membalas sapaan mereka dengan membungkuk. Tetapi Daniel langsung menegurnya. Istriku tidak boleh menundukkan kepala kepada mereka. Tegus Daniel, ia menepuk pelan kepala Naya. Naya yang ditegur, ia pun menurut dan mengurungkan niatnya untuk membungkuk. Sebelum melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam, Daniel terlebih dulu membenarkan jas miliknya. Apa kau mau digendong? Tanya Daniel tanpa berbisik-bisik. Apa yang diucapkan oleh Daniel barusan itu terdengar jelas di telinga orang-orang. Para staf wanita yang mendengarnya, mereka merasa iri kepada Naya. Bagaimana tidak iri? Naya memiliki suami yang begitu tampan. Bukan hanya tampan, tetapi kaya dan juga romantis. Bahkan, andai mereka tahu kalau yang mencintai terlebih dulu adalah Daniel, mungkin mereka akan sangat terkejut. Tidak usah. Lagi pula jaraknya tidak jauh. Tolak Naya yang merasa tidak enak kepada orang-orang yang melihatnya. Ya sudah, ayo. Daniel menggandeng pergelangan tangan Naya. Mereka berjalan beriringan. Setelah Daniel dan Naya masuk ke dalam kantor, barisan yang sebelumnya telah dibubarkan. Para staf kembali bekerja seperti biasanya. Naya sedikit tidak enak karena ia terus saja diperhatikan oleh orang-orang. Tapi tidak dengan Daniel. Ia hanya memasang wajah dinginnya. Sapaan demi sapaan mereka terima dari beberapa pegawai. Namun hanya dibalas anggukan oleh Daniel. Keduanya baru saja memasuki lift dan menekan tombol lantai paling atas. Sementara di tempat lain, masih ingat kan dengan seorang anak perempuan yang sangat menyedihkan itu, di mana dirinya yang hanya dijadikan mesin ATM oleh ibunya. Dan lebih parahnya lagi, ibunya tidak mengakui kalau dia adalah anaknya. Sampai-sampai ia dibilang anak haram oleh ibunya sendiri. Padahal sang anak sudah melakukan apapun demi ibunya. Bahkan ia mengorbankan mahkotanya dan memberikannya kepada pria hidung belang hanya untuk memberi ibunya uang. Namun
ibunya masih belum mengakui kalau ia adalah anaknya. Wanita yang malang, tidak pernah mendapat kasih sayang dari ibunya. Dan sekarang penderitaannya kian bertambah dikala sang suami menghukumnya. Aurel hanya sendirian. Ia tidak ada tempat untuk mengadu. Masih terbaring di lantai. Karena banyaknya memar di tubuh, membuat Aurel tidak berdaya untuk bangun. Apalagi perutnya saat ini terus berbunyi. Lapar, perih, dan sakit sudah menyatu dalam tubuh Aurel. Yang Aurel tunggu sekarang adalah kematiannya. Ia benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk menerima semuanya. Napas Aurel sedikit sesak dengan penglihatan yang mulai tak jelas. Sakit sekali. Lirik Aurel dengan suara yang begitu pelan dan serak. Kumohon, tolong aku, keluarkan aku, maafkan aku. Kata-kata itu hanya dapat Aurel ucapkan dalam hatinya. Karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk berbicara. Kepalanya seakan baru saja dipukul oleh batu, di mana rasa sakit yang tiba-tiba. Bersamaan dengan rasa sakit di kepalanya, Aurel kehilangan kesadarannya. Wanita yang hanya sendirian di kamar terkunci, tidak ada yang menolongnya. Baru saja ia pingsan, bibir Aurel tiba-tiba membiru. Bukan itu saja, bahkan seluruh jari kuku tangan dan kakinya juga ikut membiru. Darah segar keluar dari hidung Aurel. Suhu tubuhnya bahkan begitu sangat panas. Aurel tidak memiliki waktu banyak lagi. Jika dalam setengah jam tidak ada yang menolongnya, maka ia sudah dipastikan akan meninggal. Sementara David, suami Aurel, ia kini tengah dalam perjalanan pulang. Karena ia baru saja pergi membeli makanan. Wajah David terlihat begitu dingin dan menyeramkan, dengan bola mata yang tajam. Mobil semakin melaju, dikala perasaan khawatir yang tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Ia melupakan Aurel yang belum makan sehari kemarin. Ditambah, ia juga telah menghukum Aurel. Pria itu hanya salah paham. Jika ia mengetahui semuanya, mungkin ia tidak akan sekejam itu kepada istrinya sendiri. Namun sayangnya, ia hanya mengetahui sedikit rahasia istrinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen.